Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donditan. Dan alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan, siapa tadi namanya? Aldo ya? Ya, Arnoldus. Arnoldus Tirto Dahono. Iya, Ini anaknya Mualaf Prince nih. iya, Yang ini. Ini Iya. bapak kamu nih. iya, Bener nih. iya benar. Bapak kandung apa bapak pungut? Kandung. Bapak kandung. Tetep aja masih begitu gila ya. Udah. Tetep. Alhamdulillah. Ini jadi ceritanya panggilannya Aldo kan? Ya, Aldo, ini saya dengar info dari siapa? Siapa? Pak Andre. ya. Kalau Aldo sudah bersadat, Udah. yang sadatin bapaknya. Iya. Panggilnya papa apa bapak sih? Ayah. Oh ayah, nyanyi dong. Ayah gitu. Oke. Sadatnya kemarin tanggal berapa? 27. 27. 27 April. Ya. Nah, nanti mungkin kita boleh ngobrol ya, tapi ini ceritanya kan karena Aldo butuh sertifikat ya buat kemualafan Aldo dan juga untuk pembinaan dan juga untuk administrasi negara. Maka untuk mendapatkan sertifikat ini kita sudah terbitkan di sini. Aldo cuma tinggal syahadat ulang. Syahadat ulang nggak ada masalah, kapan aja mau syahadat ulang tuh nggak ada masalah ya. Bahkan kalau sudah sholat pun setiap sholat juga kita syahadat ya. Jadi kemarin waktu Aldo bersyahadat sama ayah sudah ada istilahnya sudah direkam juga, Sudah. direkam juga ada videonya. Oke nggak apa-apa itu nanti cuma buat ini aja, buat referensi nanti tolong kirimin videonya ya. Oke kalau gitu sekarang kita syahadat dulu ya. Jabat tangan sama saya, ikutin 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab yang akan saya ucapkan. Nanti kita lanjutkan dalam bahasa Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu 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 alla ilaha, Allah ilaha kita ulang ya, bukan Allah, Allah. Allah. Asyhadu Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada yang layak disembah tiada yang layak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah ya, kamu sah. Tanda tangan dulu sebentar, bolpen. Kamu tanda tangan di atas materai, terus tulis nama di bawahnya. Oke? Sini ya. Ya, lihat namanya di bawah. Di sini. Ya. Ini kok tumben berat banget ini Mel, tasnya? Sajadah. Oke, nanti pulang, ini sertifikat kan saya langsung kasih Aldo. Pulang nanti Aldo tinggal tempel foto sendiri ya, Iya. jangan sama dia. Iya, enggak. Ya. Nanti dengan sertifikat ini Aldo tinggal bawa ke kelurahan sama bawa KTP, bilang atau cari petugas dukcapil di kelurahan, nggak sampai sejam jadi, ya minta penggantian kolom agama di KTP gitu. Oke? Ini tolong di scan dulu nih, Ri. Di scan dulu. Oke. Ini ada beberapa yang mau saya kasih ke Aldo ya. Ini ada buku petunjuk sholat. Aldo harus baca semua. Walaupun mungkin sudah bisa sholat nggak apa-apa, baca aja semua. Karena di sini ada informasi tentang bagaimana berniat, bagaimana berwudu, bagaimana sholat dan macam-macam sholatnya. Ya. Ini ada buku Juz Amma juga boleh. Ini isinya adalah ayat-ayat Quran yang termasuk di dalam Juz Amma atau surat-surat Quran yang termasuk dalam Juz Amma. Ya. Nah ini ada buku Iqra. Buku Iqra ini
sebagai jembatan supaya nanti Aldo bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Ya, Qurannya juga langsung kita kasih nanti. Ini ada buku karangan dari Ustadz Muhammad Nuruddin. Ya, dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk tingkat pemula. Ya, boleh dibaca. Qurannya juga saya langsung kasih. Ini persembahan Quran dari Al Karim. Tolong dipelajari bagaimana adab seorang Muslim memegang mushaf Quran. Ya, kalau mau pegang Quran untuk membaca itu dalam keadaan berwudu dan juga tempatkan Quran di tempat yang paling baik. Jangan sembarang taruh. Ya. Iya, udah sunat belum? Belum. Nah, berarti harus segera bikin jadwal. Ya, tentukan nanti tanggal berapa mau sunat. Mau sunat di rumah boleh, mau datang ke sini di klinik boleh. Ya, kalau mau di rumah nanti kita tinggal kirim dokter ke rumah. Sunat gratis. Sekalian nggak lu? Pasti. Lah kalau mau sekalian nggak apa-apa gratis. Habis. Nggak, kali aja mau perbaikan gitu. Sudah bagus. Oh, sudah bagus. Kira mau bentuk ulang. Ini sekalian ada sarung ya. Sarung ini persembahan dari BHS Tech. Ini sarung atlas. Cocok buat sunat sama buat ronda nanti ya. Udah diajarin sholat belum sama ayah? Udah. Udah bisa sendiri? Belum. Masih Belum. belajar. Bacanya ada yang belum hafal. Iya, udah. Oke. Buku itu tadi harus baca semua. Nanti prakteknya bisa pakai ini. Ya. Terus sejadah. Ada contekannya. Ada bacaan sholatnya. Ya. Oke. Tapi kalau sholat di masjid jangan bawa yang ini. Iya. Terus sebelahnya ikut nyontek ini. Enggak gitu. Kalau sholatnya di masjid, Tapi kan kalau belum hafal bacaannya, ikutin aja gerakan orang yang lain. Di antara dua gerakan cukup baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau belum hafal. Tapi di rumah latihan pakai ini ya. Diusahakan segera mungkin bisa hafal bacaan sholatnya. Kalau sholat 5 kali sehari, insya Allah dalam seminggu udah hafal. Ya. Ini ada sejumlah uang. Uang ini adalah uang zakat. Di dalam Islam kita ada uang zakat yang diperuntukkan bagi 8 asnaf. Salah satunya adalah orang yang baru masuk Islam seperti Aldo. Oke, tolong diterima. Jangan dilihat jumlahnya, nggak sampai 2 miliar. Oke. Terima kasih, Pak. ya sebenarnya yang antar juga gitu. Yang antar kenapa? Enggak. Yang antar minta 2 miliar maksudnya. Ya kalau enggak topi kan gitu ya. Oh, kopi. Ah, Topi. kopi. Mel, bikinin kopi, Mel. Enggak, kopi udah ada. Ini juga ada sajadah tambahan nih, Dok, di sini, Dok. Oke. Ini saya masukin ya, langsung ya. Iya, kasih, Pak. Tolong nanti ditentukan, Aldo tentukan sendiri jadwalnya. Sekarang udah kerja atau belum? Barang ayah, kan ayah punya kafe. Oh, Aku kerja di bantu kafe. di situ, Nah, ya. berarti kan waktunya banyak, bisa bisa buat belajar. Ini tolong diterima ya. Oh, iya, makasih. Taruhnya tolong jangan sembarangan, ada Qurannya. Sini. Nanti Aldo nanti tentukan sendiri jadwal seminggu 2 kali, satu pertemuan 90 menit. Tentukan nanti ada guru yang hubungin Aldo. Aldo nanti tinggal tentukan tempatnya di mana, jam berapa, hari apa. Satu pertemuan 90 menit, total nanti 32 pertemuan. Ya. Kalau Aldo serius dan fokus dalam 32 pertemuan, insya Allah udah bisa baca Quran dalam bahasa Arabnya. Ya. Nanti setiap pertemuan ada laporannya ke kita. Ya. Kalau males atau apa nanti ada laporannya. Oke, mudah-mudahan dilancarin ya semuanya. Nah, terus saya mau kasih tahu juga ada 2 hal dalam Islam untuk orang yang seperti Aldo yang baru masuk Islam nih. Tahu artinya Muslim? Pernah dikasih tahu ayah, aku coba inget-inget apa? Coba apa? Muslim itu orang yang berserah kepada Allah. Nah, berserah diri lah. Ya, berserah tepatnya, diri kepada berserah Allah. diri. Kalau berserah diri itu maksudnya apa? Kalau berserah diri itu maksudnya kalau dikasih perintah ya ikutin. Kalau dikasih larangan ya jauhin gitu. Ya, itu namanya berserah diri. Jadi sebenarnya setiap bayi yang lahir, termasuk Aldo, dulu waktu lahir, sebenarnya itu fitrah. Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya sifat asal manusia gitu. Ketika lahir bayi kan nggak bisa apa-apa. Artinya bayi itu sebenarnya dia Muslim dalam arti orang yang hanya bisa berserah diri kepada penciptanya. Bisa gede segini kan karena dititipin orang tuanya. Iya. Nah, dikasih makan apa dulu?
Ini kroto. Bisa gede begini ya. Tapi ketika orang itu nanti dia ikut orang tua yang bukan Islam, orang itu bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi kan karena orang tuanya. Nah, setelah orang itu nanti dewasa, orang itu mungkin mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai menerima Islam, masuk Islam, orang itu seperti Aldo sebenarnya bukan pindah agama. Tapi Aldo sebenarnya kembali ke fitrah manusia sebagai Muslim. Sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Dan kalau ada orang seperti Aldo yang bukan Islam sebelumnya, terus masuk Islam, bersyahadat, berarti kan Aldo sudah menjadi orang beriman, dosa-dosanya Aldo dari mulai puber. Ini udah puber belum nih? Udah. Nah, dosa-dosanya Aldo dari puber sampai hari ini semua diampunin semua. Termasuk dosa pernah nyembah manusia. Pernah nyembah manusia? Iya, pas Kristen. Oh, pernah. Sama lu ya dulu ya? Lu pernah ya dulu ya? Jangan ngomong gitu. Situ. Pakai diraba-raba. Tapi kebaikan Aldo nih, Ya. dari puber sampai hari ini yang pernah menolong orang, membantu orang tua, semuanya tetap dicatat. Nggak hilang, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Justru malah dicatat double. Keren nggak itu? Nggak ada yang nggak keren dari Islam. Ya, itu bukti Allah Maha Adil. Kalau orang mau beriman, insya Allah dosanya diampunin, pahalanya tetap dicatat, ya. Jadi itu buat pegangan juga buat Aldo, supaya nanti Aldo menjalankan Islamnya dengan keikhlasan dalam hati. Menerima, meyakini, mengetahui, taat, patuh, tunduk, jujur, bahkan cinta dengan 2 kalimat syahadat tadi, ya. Ada yang mau ditanya Enggak. tentang Islam? Cukup? Ada kemarin-kemarin ada nanya ayah nggak tentang Islam? Udah ada. Udah dijawab Udah. semua ya? Alhamdulillah. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, tadi kan saya bilang Aldo dosanya udah diampunin. Berarti kan sekarang Aldo nggak punya dosa nih. Kalau orang nggak punya dosa, minta apapun sama Allah, insya Allah cepat dikabulin. Ya, doain ayahnya biar bener gitu maksudnya. Iya. Biar bener dan istiqomah maksudnya. Iya. Dan husnul khotimah maksudnya. Doain mamanya. Mamanya belum Islam kan? Belum. Nah, doain mamanya. Tapi Aldo, walaupun mamanya belum Islam, Aldo tetap harus sayang dan hormat pada mamanya. Sekarang nggak tinggal sama mamanya. Enggak. Tapi Aldo tetap harus perhatian ya sama mamanya ya. Kalau sebelum ini Aldo sudah sayang dan hormat sama mamanya, mulai hari ini harus lebih sayang, harus lebih hormat pada mamanya. Tunjukin Aldo sekarang masuk Islam lebih baik dari kemarin. Tunjukin, sama doain mama. Ya, doain gue juga. Iya. Masa dia doang didoain, gue juga dong. Doain semua yang di sini nih. Ya, doain semua. Biar kita istiqomah dan apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Mati dalam keadaan muslim. Mati dalam keadaan berserah diri kepada pencipta. Oke? Ya. Apa? Ya, jadi Aldo itu ada ya istilahnya kok tiba-tiba masuk Islam. Ntar dulu, gue belum nanya. Oh iya ya. Belum nanya udah ngomong Nafsu aja gua. Minum dulu, minum. Katanya kopi. Ah, Belum disuruh makan, udah makan. kayak begini sebenarnya. Ntar dulu, gue mau nanya dia dulu. Gue tunggu Kodondi ini saya capek batin. Capek batin. Nah, kan apa namanya, kan dulu kan kita taunya siapa? Bang Andre punya anak belum Kristen. Iya. Belum Kristen, Belum Kristen, belum Islam, masih Kristen. Iya. Katolik dulunya. Oh, Katolik. Gerejanya apa dulu? Di Keluarga Kudus, Iya. Yang di mana? Rawamangun. Rawamangun. Nah, ini kan sudah diizinkan Allah sekarang menjadi Muslim. Ya. Tapi sebelumnya ada lagi. Berapa saudara sih? Tunggu dulu. Dari Katolik ada lagi. Apa? Apa Kak? Oh, maksudnya dari Katolik sebelum masuk Islam Ada lagi. sempat keluar dari Katolik. Masuk Jadi apa? Pentakosta. Oh, Protestan. Iya. Pentakosta. Oke, terus berapa lama di Pentakosta? Dari 2022. Oh, 22. Atau 2023, aku agak lupa. Diajak siapa atau mau sendiri? Diajak karena ngikut mama aja sih. Oh, mama Iya. pindah ke Pentakosta. Oh, berarti si raba-raba juga dong? Iya. Sama kayak siapa? Hah? Sama kayak siapa?
Siapa? Oh, sama itu Wilda tuh. Wilda. Sama nih Kak. Gua nggak bisa yang begitu-gitu. Ya tapi kan dulu juga Karena gua dulu nggak ikut kursusnya. ada TOEFL-nya ya. Ada kursusnya. Wil, dulu kursusnya Wil ya? Apanya? Bahasa roh. Nggak ada kursusnya. Oh, nggak ada kursus. Cuman kan Dijamah. topangin tangan gitu. Oh, ditopang tangan. Jadi kira-kira berapa tahun? 4 tahun di Pentakosta? 3 tahun? Iya dari 2022 ya. Dari Iya. 2002 akhir sih, jadi 3 tahun. Oh, 3 setengah, tahun. Iya. Pentakosta gereja apa? GPDI. Oh, GPDI. Yang di mana? Rawamangun juga? Yang iya dekat situ, dekat Rawamangun. Oke. Terus dari GPDI langsung ke Islam atau ada? Enggak, jadi ceritain apa namanya dari di situ kenapa kamu kok kayak goyah itu kenapa? Tapi bukan ke Islam. Dia nanyain juga sih sama saya tentang Islam gimana, terus bahkan nanya apa? Bagaimana Tuhan, di mana Tuhan, siapa penciptanya? Iya. Jadi dia udah mulai ke Oke. ateis. Oh, dari GPDI malah sempat ateis? Iya, sempat setahun. Setahun ateis? Setahun. Tapi ya ada sih ceritanya, tapi ya mungkin aku juga belum sempat cerita ke ayah juga. Oke, ya udah. Ayah suruh pulang aja bagaimana? Ya boleh. Oh, Udah, ayah pulang aja deh. jadi di tempatnya Kodonditan baru mau cerita kan? Awalnya mau cerita apa? Mau cerita, tapi pas saya bilang kamu besok ke Kodondi, oh ya udah dan pas direkam aja. Oh, pasti rekam. Ya, bener dong, bener. Gitu amat tuh. Jangan lupa cerita aja. Jadi selama setahun jadi ateis itu alasannya karena mempertanyakan Tuhan atau karena malas bayar perpuluhan? Orang nanya kok lu ketawa gimana sih? Dia rajin bayar perpuluhan. Iya kalau di Katolik kan nggak ditarik perpuluhan. Enggak, dia rajin. Kalau GPD kan ditarik perpuluhan kan? Iya. Jadi sebenarnya tuh aku mungkin ateisnya itu sebelum masuk Pentakosta sempet jadi ateis juga. Jadi waktu itu habis perceraiannya ayah sama mama itu tinggal bertiga. Nah di situ udah mulai jarang gereja lah, paling gerejanya cuma beberapa, ya nggak Setahun 2 kali. Iya, Paskah sama Natal doang. Napas. pernah. Oke, terus? Tapi ya mungkin kalau waktu itu aku juga masih SMP, belum ngerti apa-apa. Jadi makanya kadang kalau ada orang tanya, aku cuma bilang setahun, nggak cerita yang sebelumnya. Oke. Karena ibarat kan menurut, tapi sempat pas saya SMP itu pun kan COVID ya. Saya memang juga sempat setelah percayaannya ayah sama mama sempat mempertanyakan keagamaanku sendiri. Jadi nah tapi abis itu karena mama pindah ke Protestan, udah tuh mulai Pentakosta ya Pentakosta mulai lebih rajin lagi. Sempet mungkin kayak percaya, benar-benar percaya, benar-benar tekun ibadahnya sempet. Tapi abis itu ya adalah beberapa momen atau saat yang membuat aku sedikit janggal. Salah satunya itu mungkin dari persoalan bahasa roh. Bahasa roh. Ya. Habis itu juga mungkin salah satu yang paling red flag-nya itu pas kejadian 7 Oktober yang ada di Tel Aviv. Ya. Oke, terus? Saya dan teman-teman saya itu cukup banyak yang pernah tahu baca-baca persejarahan dari itu tersebut. Dan nggak cuma teman-teman saya yang Muslim, tapi teman-teman saya yang Katolik juga. Ya kita sebenarnya kita tahu lah dari Israel itu bukan Israel yang ada di Alkitab. Tapi hanya sebuah negara yang baru dibangun lah bahasanya, mungkin dibangun di tahun 1948 kalau nggak salah. Jadi tentu mungkin dari penjelasan itu aja kita seharusnya bisa membedakan kayak Israel yang di Alkitab yang mana, Israel yang sekarang yang dipakai untuk sebuah alat politik yang mana. Tapi di gereja Pentakosta itu pendeta dan jemaat-jemaatnya juga termasuk mama saya sangat benar-benar menjunjung tinggi Israel. Benar-benar menganggap bahwa mereka itu benar-benar bangsa pilihan Tuhan. Segala macam, dan pendetanya pun juga pernah bilang, pernah
seingat saya pernah ke Israel juga Oke. untuk segala Ziarah. macam. Ya ziarah ke Israel dulu, seingat saya. Ya tapi dari situ pun saya juga merasa sedikit janggal lah. Tapi awalnya saya bilang, oh mungkin hanya beda pemikiran atau apa. Tapi mungkin karena sifat saya ini yang lebih sangat aktif di internet seperti di Twitter, Instagram segala macam, saya banyak melihat video yang ada di Palestina. Bom, dan saya juga sempat ngelihat di Twitter itu kan nggak seperti Instagram ya, dimana apapun yang sedikit violent pasti disensor. Pernah ngeliat ada video yang dimana ada anak yang kepalanya ini tuh robek gelantungan. Dan di situ saya pikir ini bukan soal perbedaan pola pemikiran, ini soal hati. Dan jujur saya nggak mau yang namanya dikelompokkan dengan orang-orang yang nggak punya hati, yang melihat kejadian itu bilang, oh they deserve it, mereka itu karena itu mereka tuh bangsa pilihan Tuhan. Ini benar-benar aku pernah dengar salah satu jemaat itu bilang, oh mereka itu memang bangsa pilihan Tuhan, apa yang mereka lakukan itu kehendak Tuhan. Sekejam apa Tuhan untuk membiarkan seorang anak yang umur 3 tahun merasakan sesuatu seperti itu. Jadi saya ya mulai berpikir lah, mungkin karena saya melihat banyak kejadian di dunia ini seperti di Sudan, Kongo, Palestina juga, beberapa tempat di Nigeria. Saya pikir jika Tuhan memang ada, mungkin ini pertanyaan yang banyak Kodondi dan ayah sering dengar, tapi menurut saya bukan pertanyaan buruk. Kalau Tuhan memang ada, mengapa dia membiarkan segala hal ini terjadi? Itu salah satu pertanyaan saya. Dan dari situ mulai dari akhir pertengahan 2024 sampai akhir 2025 dan sampai sekarang hampir pertengahan 2026 saya sempat tidak percaya terhadap Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silahkan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau gitu gereja GPDI yang diikutin oleh Aldo pada saat itu dan jemaatnya berarti termasuk Kristen-Kristen Zionis dong berarti dong? Iya. Oke. Mereka mendukung berdirinya pemukiman Israel di tanah Palestina. Tapi mereka tahu nggak bahwa yang di Palestina sendiri, yang ikut jadi korban di Palestina itu juga ada orang Kristennya. Tahu nggak tuh mereka tuh? Kalau Aldo saya yakin tahu pasti. Iya, saya tahu itu. Ya kan? Iya, dan menurut saya kalau misalkan ditanyakan apakah mereka tahu atau tidak, saya nggak pernah berdiskusi dengan mereka soal itu. Iya. Kenapa? Karena saya tipe orang yang lebih baik saya menjauhi konflik. Oke, nggak, saya paham. Maksud saya tadi nanya begitu itu sebenarnya retorika. Saya hanya ingin mengajak kita semuanya berpikir, mereka juga pasti tahu bahwa di Palestina yang jadi korban juga nggak cuma orang-orang Islam, tapi juga ada orang-orang Kristen, ya kan? Iya. Jadi kalau begitu, untuk melihat permasalahan di Palestina, kita tidak perlu jadi orang beragama. Ya nggak? Nah, makanya mungkin Aldo sampai timbul pemikiran kemana Tuhan kok membiarkan sampai gitu kan? Itu wajar. Tapi kalau kita mau reflect, harusnya kita juga bisa tahu kalau kita merunut ke belakang, sekarang pencipta itu kurang ngasih peringatan kayak apa gitu. Peringatan sudah diturunkan berkali-kali. Terakhir dengan Quran. Ya sudah tinggal peringatan itu diikutin. Karena tidak diikutin lah makanya terjadi hal-hal seperti ini. Itu sebenarnya sih yang terjadi ya. Tapi alhamdulillah keren juga nih Aldo nih. Itu bisa jadi pengamat politik nih berarti. Makanya apa namanya? Nah, tapi dia bahasa Inggris jauh lebih bagus daripada lu, Ndre.
Iya. Nggak, soalnya kan lu cuma no yes doang. Iya. Dia tadi bagus bahasa Tapi Inggrisnya. tanya dong, siapa yang ngajarin bahasa Inggris? Siapa yang ngajarin bahasa Inggris? Barney, Siapa? Barney, Barney. Barney itu siapa? kartun. Oh, kartun. Bukan lu. Benar. Sama ayah juga. Oh, sama ayah. Saya sama ayah udah biasa begini ya. Sama dia maksudnya, bukan sama ayah. Ayah gue sudah meninggal. Bukan nama. Nah, tapi gini, saya pengen dengerin gini. Ini kan Bang Andre kemarin cerita, dia habis umroh. Alhamdulillah, pas lagi umroh dia katanya berdoa ketika tawaf mendoakan Aldo. Nah, ketika pulang umroh kok bisa tiba-tiba Aldo besoknya menghubungi ayahnya. Mau ketemu. Itu sebelumnya memang sudah ada rencana menghubungin ayahnya atau gimana? Kalau sebelumnya itu kan kayak saya tadi bilang, konteksnya masih sama kayak yang tadi aku ceritain. Saat itu aku masih ateis lah. Oke. Tapi pas waktu zaman ayah lagi umroh, lagi merujuk ke agnostik. Oke. Jadi dia percaya Tuhan, tapi Tetap. tidak percaya itu. Ya. Ya. Jadi saya banyak diskusi dengan teman saya yang Katolik. Oh. Kayak gini. Jadi saya itu tipe orang yang oke lah, kan agnostik itu percaya Tuhan tapi tidak agama. Mau mendengarkan dari nggak cuman sepihak doang, dari beberapa pihak juga. Seperti yang nah sesudah itu ngobrol panjang lebar banyak sama teman yang Katolik. Oke. Habis itu mau ngobrol yang cukup tentang Islam. Mau mempelajari juga, mau mendengar dari pihak Islam. Jadi menurut saya siapa lagi yang ada yang saya kenal, yang menurut saya itu adalah ayah. Oh. Makanya saya telepon ayah. Kenapa nggak ke masjid cari Pak Ustadz? Kenapa cari ayahnya? Ya mungkin dengan orang yang saya kenal. Oke. Iya. Ya yang paling dekat lah ya. Iya. Terus jawaban ayah waktu itu gimana? Tunggu, jadi Memuaskan debat kah? dulu. Kita debat sama dia. Oh debat, sempat debat. Oh. Iya sempat Sempat ya rada kenceng lah ya. Oke. Ya tapi intinya saya nggak kenceng. Saya coba, kan ini anak kan Oh, lu rindu, kangen. Enggak istilahnya. Lu nggak kenceng berarti lu lembek. Iya enggak, maksudnya gini loh. Ini serius gua kok. Jadi dia tak tanya. Jadi dia pertanyaan dia itu misalkan udah dijawab, ditanya lagi. Ya. Dijawab, ditanya lagi. Kamu maunya gimana gitu. Enggak, yang jelas dia bilang gitu. Bingung Nggak kan? kelihatan si Aldo ini orangnya kritis. Iya, jadi saya juga bingung mau jawab kayak gimana nih untuk meyakinkan dia, kan begitu. Nah, istilahnya kayak gini loh, kayak saya berdoa di Mekah, pengen bersama-sama sama dia dan satu akidah. Di situ saya pemikirannya, ini nggak mungkin. Terus, Waktu dia datang tuh, udah ini nggak mungkin sama saya. terus. Karena udah mulai ini, kalau memang dia masuk Islam atau sama saya, mukjizat saya bilang gitu. Karena dia akhirnya dia pulang kan, ya pulang. Tunggu, debatnya berapa jam sama ayah? Dari jam berapa tuh? Kita dari jam 3 ya, jam 3 Ya, 3 sore Sampai? jam 12-an. Nggak direkam? Enggak. Ya nggak mau, ya kan dia juga nggak mau. Enggak, dia juga nggak mau. Nggak mau. Karena awalnya dia nggak, pokoknya saya nggak mau ya direkam. Orang saya cuma begini aja nih. Ngapain ya? Bukan, direkam kan tidak harus dipublikasikan. Iya, Maksudnya direkam itu sebagai dokumentasi supaya sewaktu-waktu ayahnya atau Aldo bisa nonton ulang Ya, tapi untuk dia refleksi udah sebenarnya. ngotot. Jadi aku kan ngindarin ribut. Iya, yang. Jadi pada saat begini udah nggak mau, ya udah. Oh, hari itu langsung pulang. Nah hari itu pulang Terus? jam 12 malam. Hmm. Nah pada saat itu apa namanya? Saya udah pasrah. Ya sudahlah. Maksudnya tuh makin jauh ke anak gua gitu kan, karena ada ini tiba-tiba 3 hari kemudian ya Iya 3 hari kemudian. telepon lagi, boleh nggak ayah aku ke situ lagi, boleh nggak tinggal sama ayah, mau tinggal sama ayah, ya boleh lah, kamu kan anak ayah dia gitu kan, tinggal apa nginep ngomongnya, Tinggal. tinggal. Nah datang udah bawa baju, terus gue bilang, kamu gimana? Ada pertanyaan lagi nggak di ayah? Tunggu sebentar. Kamu waktu minta izin sama ayah mau tinggal sama ayah tuh bilang sama mamanya nggak? Enggak. Lah, terus? Nggak apa-apa, ceritain aja kan nggak ini. Nah, terus Jadi mamanya saya- tahu nggak kamu tinggal sama ayah? Enggak. Jadi sebenarnya saya tuh waktu itu ada masalah sama mama. Oh. Terus sampai sekarang mamanya nggak tahu kamu kemana? Sempat diusir dari rumah. Oh. Kenapa? Makan nambah gitu?
ya mungkin ada kesalahpahaman lah, tapi mungkin saya nggak bisa cerita se-fully karena itu masalah dengan saya dan mama saya secara privasi. Jadi ada masalah privasi. Saya juga nggak bisa ceritakan karena kesannya kayak menjatuhkan, tapi ya udah nih biar. Tapi jadi dia itu memang katanya diusir. Ya nggak mungkin dong saya lepasin anak saya, walaupun beda akidah. Bahkan pada saat itu saya bilang sama dia nih, setidaknya kamu punya pegangan. Ya, ayah kasih pilihan kamu apa aja? Katolik atau Islam, yang penting kamu ada pegangan buat pegangan hidup. Itu yang Jadi dia kan pertama. agnostik atau ini, dia udah nggak mau, dia udah nggak percaya sama agama segala macam. Lu kasih pilihannya Katolik atau Islam? Atau Islam. Kenapa? Ya saya bilang begini, saya nggak mau berkesan kayak ini karena saya Islam, nggak mau udah kamu di Islam aja. Saya nggak mau pemikiran dia itu bahwa saya mendoktrin. Tapi pada saat dia menanyakan tentang Islam, saya jawab. Terus kalau Katolik gimana? Saya jawab. Terus saya kasih perbandingan. Ini perbandingan ya Kak. Saya tidak menjelekkan Katolik, saya juga bukan mau mengusungkan Islam supaya kamu di Islam. Tapi kalau di Islam menurut ayah itu 42 tahun di Katolik. Ya, kamu mungkin baru berapa tahun. Di sini saya jelasin tentang kebenaran Islam. Kan begitu. Kenapa? Saya bukain ayat-ayatnya yang di Bible. Saya bukain, kamu baca sendiri, kamu baca sendiri, kamu baca sendiri, ya kan? Dia mulai mikir, bukan saya loh Kak, tapi Bible. Kalau kamu mau menanyakan tentang segala macam, silakan siapa yang kamu mau tanyakan, gitu kan? Kamu kalau mau nanya sama pastor, sama siapapun pendeta, pasti jawabannya Islam yang salah. Kan pasti begitu. Nah, kalau kamu menanyakan, dia tidak akan bongkar ini ayat. Makanya saya buka. Ayat apa? Kasih apa waktu itu? Ya pertama, ya Yeskiel. tentang, ya itu juga. Terus ya tentang masalah kayak Yesus punya apa Tuhan apa Matius 12 ayat 15 apa? Yang apa? Yang dia berdoa bahwa ya Tuhan Bersyukur. bersyukur kepada Bapa Matius Tuhan. 11:25. Matius 11 ayat 25. Terus Yohanes 17 ayat 3. Saya kasih semuanya gitu sampai nih Kak, ini ada cara bersolat di Bible. Saya bukain, Nehemia 8. Nehemia 8 ayat 6. Begini. Terus ya pokoknya kayak begitulah seperti kita ini mikir dia. Ini dalam hati gua ini bukan doktrin loh Kak, saya bilang begitu sama dia. Terus kalau ayah, karena ayah memberikan seperti misalkan Islam lah yang benar, ayah di Islam. Tapi kalau kamu berpikir, aku pengen punya pegangan, silakan. Kalau kamu mau, ya di Katolik atau di Islam. Kenapa saya pikirnya Katolik? Ya karena pemikiran seorang Katolik itu berbeda. Nah, di situ yang saya tekankan Aldo, tiba-tiba dia ngomong. Saya udah nggak yakin lah dia mau masuk Islam karena dia nggak terlalu interest untuk menanyakan tentang Islam. Nggak, tapi pas dia datang mau bilang mau tinggal itu udah langsung datang bawa tas berarti udah Bawa bawa tas. baju. Langsung tinggal. Tapi di situ juga ada sedikit perdebatan. Ya itu yang tadi tanya saya nggak tahu, bingung. Saya bilang dong, setidaknya kamu punya pegangan Ya. untuk Terus setelah berapa hari tinggal sama ayah, akhirnya memutuskan masuk Islam. Berapa hari? Setelah berapa hari? hari Sabtu datang. Iya. Sabtu kan? Sabtu. Terus enggak, hari Sabtu datang, hari Minggu debat ngobrol sama saya. Senin. Senin sadar. Oh, berarti cuma 2 hari berarti. Alhamdulillah. Nah, ketika kamu mau masuk Islam atau memutuskan mau masuk Islam, Itu mikir 1 hari ya? 1 hari. Cepet banget berarti ya. Lu berapa tahun dulu? 2 tahun. Lemot berarti ya. Bukan. Gua 7 tahun. Ya lebih lemot dong. Dia cuma 1 hari. 1 hari. Gila ya. Bener. Karena dia ngulas, dia ngulas tentang kan dia tanya. Sekarang gini ya, itu masih dipertanyakan waktu hari Minggu tuh. Ayah belum menjawab tentang masalah siapa penciptanya Tuhan. Dia bilang gitu kan. Terus? Ya, Lu jawab apa? ya pertama saya bilang kan,
pakai ayat apa saya lupa itu yang tafakaru fil kalkila wa tafakaru fil zatillah, saya bilang gitu kan, bahwa kamu tidak perlu tahu siapa Allah, siapa Tuhan, bagaimana Tuhan bentuknya, di mana Tuhan posisinya, tapi kamu melihat. Enggak, pertanyaan dia siapa pencipta Tuhan, Ya, jawabnya apa? aku pertama begitu dulu, kasih begitu kan, apa nih alam semesta, gimana? Terus saya bilang masih nggak kena kan sama dia. Terus sampai Allah itu sampai bingung, saya begininya sampai gini. Oke, sekarang saya ngomong, kamu bisa melihat, kamu bisa struktur tubuh ini segitu mekanismenya, ya kan? Jantung, paru, segala macam itu nggak mungkin dengan secara proses alami, dan ada perbedaan antara binatang, saya bilang begitu kan, kromosomnya berbeda dengan manusia, begini saya jelasin. Dan kalau andai kata ayah mengatakan Allah yang menciptakan si A, kamu akan tetap menanyakan siapa yang menciptakan si A. Oke, yang menciptakan si A si B, dan kamu pasti akan menanyakan siapa yang menciptakan si B. Itu nggak akan kelar, Kak. Karena apa? Karena ketidakpercayaannya kamu. Tapi kamu lihat bukti. Bagaimana ayah? Bagaimana kehidupan ayah? Bagaimana ayah itu bersyukur kepada Allah? Ya kan? Allah bisa menemukan kamu sama ayah ini. Saya bilang begitu. Jadi itu alasannya. Nah, mungkin ada Kodondi yang bisa menjelaskan lebih. Ya, tapi waktu akhirnya ngambil keputusan, Aldo merasa udah mendapat jawaban belum? Cukup sudah. Cukup, Jadi sudah. saya waktu itu sempat ngobrol sama ayah sampai jam 12. Yang malam itu? ya sampai Pagi. sampai Yang ayah di harus luar sholat. itu? Ya, Yang di luar? enggak di rumah. Yang sambil ronda itu bukan? Bukan. Oh. Ya tapi alhamdulillah sudah ngambil keputusan masuk Islam kan berarti sudah mendapat jawaban kan? Nasi goreng dong, tolong. Nasi goreng. Nah, tapi saya pengen nanya gini. Aldo ketika berdiskusi sama ayah, akhirnya menerima Islam dan mengambil keputusan meninggalkan agama lamanya yaitu Kristen. Tapi dari Kristen kan sempat agnostik dulu, sempat ateis dulu kan? Iya, agnostik. Jadi meninggalkan Kristennya karena tidak percaya ada Tuhan waktu itu berarti kan? Iya. Setelah ateis, kemudian agnostik. Kemudian setelah agnostik baru akhirnya menerima Islam gitu ya? Oke. Berarti ketika meninggalkan Kristen alasannya hanya karena yang di Israel itu ya? Iya, menurut saya kayaknya sih Kamu udah terpatri sama ajaran-ajaran Pentakosta. Iya. ya itu menurut saya tuh kayak merasa di sekeliling dengan jemaat-jemaat gereja itu merasa seperti sebuah kultus. Ya. Karena salah satu, saya pernah baca lupa di mana, salah satu faktor yang kamu merasa berada di kultus itu orang-orang sekitar kamu tidak tahu atau tidak merasa bahwa mereka ada di sebuah kultus. Iya. Jadi itu yang saya merasakan kan. Iya. Nah, jadi tentu awalnya udah dari situ saya pikir oh ya mungkin Tuhan nggak ada. Nah tapi perlahan-lahan saya pikir hanya dengan satu contoh itu harusnya saya tidak boleh langsung mengambil keputusan bahwa Tuhan itu tidak ada. Langsung, dan ingat kata teman saya, kalau misalkan mau belajar agama, mencari kebenaran, mulai dari nol. Mempertanyakan dari satu pertanyaan. Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Nah, itu pelan-pelan belajar dari mana? Ngambil dari Belajarnya dari ciptaannya. Iya. Gitu. Dari POV agama ini dan POV agama ini, biar tidak bias. Bener. Kalau saya cuma mau kasih gambaran gini, ini gambaran yang paling simpel aja mungkin ya. Ini air putih, air bening. Air Bening. Bening. Kenapa disebut air putih ya? Dia karena Air bening kan? Kalau dikasih teh berubah warna kan? Bisa nggak semua manusia yang minum teh? bisa. Nggak semua bisa minum Nggak teh. semua orang bisa minum teh. Kalau dikasih kopi berubah warna juga kan? Bisa nggak semua orang minum kopi? Udah semua. Nggak semua orang bisa minum. Kalau dikasih sirup warna merah, Jadi nggak warna- semua orang juga bisa minum sirup kan? Ya, Tapi kalau nggak dikasih apa-apa seperti ini, bisa nggak semua orang minum? bisa. Bahkan harus. Harus. Kalau nggak minum ini mati. Ya. Ini gambaran Islam nih, begini. Belum ada pemikiran manusia nih. Kalau sudah ada pemikiran agama, berubah warna dia. Contoh, pemikiran manusia masukin Trinitas, nah berubah warna. Tapi kalau di Islam tuh belum ada pemikiran-pemikiran agama yang masuk ke dalam
agama itu. Jadi Islam itu sebenarnya murni berasal dari yang menciptakan ini. Nanti bisa belajar pelan-pelan. Tadi baca yang tadi buku yang tadi itu ya, Iya. yang dari Ustadz Muhammad Nuruddin itu bagus tuh. Itu buat akidah dasarnya gitu. Ini Bible Expose nggak dikasih ke gue nih satu. Bukan udah pernah. Mana? Ntar tunggu buku kedua dong. Ya sih. Buku kedua mau keluar nih, Dre. Oke guys. Dre, lo kan nanya judulnya. Enggak. Apa judulnya? Yang kedua, Apa? 10 penerbit nggak mau nerbitin. Apalagi nih? Yang kedua, tapi bukan yang ini, bukan Iya, Bible Expose. Tapi jadi apa Di judulnya? luar Bible Expose. Ini kan volume 1. Boleh lu spill judulnya. Nanti ya, tunggu launching ya. Akhir bulan ini insya Allah ya. Lagi percetakan sekarang. Akhirnya ada satu penerbit yang mau nerbitin. Penerbit yang ke-11 yang mau nerbitin. Setelah nyari, Itu kayaknya lebih ekstrim. enggak, justru malah itu lebih ringan daripada ini. Kenapa lebih ringan? Ada 11 Nggak tahu. penerbit tidak mau. Nggak tahu. Ya mudah-mudahan nanti bisa dicek sendiri ya. Tunggu tanggal terbitnya. Insya Allah akhir bulan ini ya. Terus Aldo, alhamdulillah. Sekarang Aldo kan sudah kembali menjadi Muslim. Ya. Aldo akhirnya mau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti mau menjalankan perintahnya, mau menjauhi larangannya, ya. Aldo mikirnya nggak usah susah-susah. Aldo dulu kuliah nggak? Enggak, dari SMK langsung kerja. Sekarang kerja? Iya sama ayah. Tapi Oh, jadi kafe ini. sebelumnya sempat kerja di tempat lain. Di apa? Di Di kebanyakan kafe and Oh, restoran. Aldo nggak usah banyak terlalu pusing mikirin apa mungkin tadi yang lari ke ateis atau apa, jangan yang nggak usah ke situ dulu. Pokoknya sekarang penting belajar Islam dulu dan mikirnya gini aja. Aldo dulu waktu sekolah kan pasti ada ujiannya. Iya ada. Sebelum ujian kalau dikasih kisi-kisi, nanti ujian tuh yang keluar ini. Kira-kira lulusnya kemungkinan besar apa kecil? Kemungkinan lulus ya. Ya. Kalau dikasih kisi-kisi Besar. besar. Sama seperti kita lagi hidup di dunia nih. Kita sekarang lagi dikasih kisi-kisi di dalam Islam. Lu kalau mau lulus ujian di dunia, kisi-kisinya begini nih, sholat, zakat, puasa, ini. Aturan dalam Islam. Kalau kita dikasih kisi-kisi, kemungkinan besar lulus ujiannya kan gede. Anggaplah begitu. Tapi karena berasal dari kalangan Kristen, ya baik Katolik maupun Pentakosta, Aldo kan pasti sudah terbiasa dengan istilah ada Taurat, Zabur, Injil atau Mazmur lah, ya. Aldo juga sedikit banyak harus paham bahwa Islam mungkin sering mendengar bahwa Islam itu agama yang menyempurnakan. Ya, Betul ya? sering dengar. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan Kristen. bukan menyempurnakan Injil kitab. Kitab apa? Ya dari Kitab Yahudi sama Kristen bukan? iya. Nah itu. Itu yang masih salah. Lu masih percaya kalau kitab Yahudi dan Kristen itu Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Oh bukan yang itu. Ya udah, berarti yang mana? Bukan. Jadi Tadi gua sebutin. menyempurnakan firman-firman Allah yang sebelumnya yang sudah diberitakan, Yang sudah diturunkan. yang sudah diturunkan. Kan makanya kenapa saya udah jelasin sama si Aldo tuh. Kenapa ada Islam? Ya kan? Karena yang ada sekarang yang Yahudi dan Injil yang sekarang ini bukan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Makanya disempurnakan lah kan, makanya gini. Nah, yang disempurnakan apanya? Jadi ininya isi dari firman Allah itu sendiri. Ya isi firman Allah kan macam-macam nih, ada hukum, ketetapan, perintah, aturan gitu kan. Allah SWT dulu sudah pernah memberikan aturan-aturan itu kepada bangsa Israel. Melalui Nabi Musa, melalui Nabi Daud, melalui Nabi Isa kan. Di Quran sudah dijelasin. Cuman di Quran dibilang menyempurnakan, yang disempurnakan cuman syariatnya. Iya, syariat. Bukan akidahnya. Ya. Jadi kalau Aldo baca Bible yang dulu Aldo baca di Katolik ataupun di Pentakosta, yang dilakukan Yesus itu justru sekarang kita orang Islam yang melakukan. Iya, betul. Nah, yang dilakukan itu kan artinya itu syariat, hukum-hukumnya gitu. Itu aja yang disempurnakan. Dulu bayar per bulan berapa persen? 10.
Di Islam kita disempurnakan berapa persen? 2,5. Itulah kira-kira. Ya. Tapi akidahnya Yesus beda nggak sama kita? Akidahnya. Sama. Tadi yang ayah bilang, Yohanes berapa? 17:3 misalnya. Sama akidahnya. Yesus juga punya Tuhan, punya sesembahan. Saya belum pernah baca di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus ngajarin ada Trinitas gitu. Saya bukan bilang Yesus mengucap Trinitas, enggak. Tapi konsep Trinitasnya nggak ada. Yesus nggak pernah diajarin Yesus. Yesus ngajarin ketuhanan itu sama dengan yang diajarin Nabi Musa. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Ada ahad, ada ehad, sama itu artinya, esa. Tidak ada pribadi yang kedua, ketiga gitu. Nggak ada ya. Jadi yang disempurnakan hanya syariat, bukan akidah. Ini bisa jadi pendebat ini sebenarnya. Iya, tapi jangan dulu deh. Enggak, maksudnya potensinya besar. Iya, pemikirannya dia, waktu saya tanya gitu, saya gini, ini beneran anak gua nggak ya? Gitu. Jadi kayak, kok dia bertanya sampai dia tahu mengenai sejarahnya Konsili Nisea. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi dia tahu. Karena saya banyak ngobrol sama teman saya yang Katolik kan. Oke. Jadi saya juga banyak saya juga banyak nonton video di YouTube atau enggak akun-akun IG, banyak tuh akun-akun IG apa Kristen dan Katolik. Aliran Helenistik apa aja? Helenistik. Oh itu kayak Udah tahu juga. Wih, keren. Nah, Helenistik tuh kan kayak yang apa? Zeus. Zeus, Ya, Zeus, Hercules, Shiva, Shiva apa? Hermes, Ya, Hermes, Perseus. ya Perseus sama apa? Poseidon. Poseidon, segala macam, Kratos. Jadi dia tahu semuanya itu. Oke. Jadi Iya. dia kayak, ini kok Alkitab di sini kok seperti dengan cerita di apa aliran Helenistik. Ya memang ada pengaruhnya. Iya, jadi kayak tunggu dulu nih, gue belum cerita sama dia gitu maksudnya. Tapi dia udah mengetahui itu, kayak udah mengetahui, tapi kayak dia tuh masih ini gue masih di Kristen nih, jadi gue masih meyakinkan dulu nih gitu. Tapi pada saat dia cerita tahun 2025, Iya. mulai dia berubah, tapi dia masih belum percaya tentang Islam. Jadi dia bilang agama itu semuanya itu prinsipnya politik lah. Oh. Iya, itu yang awalnya Gitu. saya pikirin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Donitan bersama Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di 2 titik ya. Pemotongan kurban akan dilaksanakan di kampus Ikhwan dan Ahwat Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir yang berlokasi di Tambun, Bekasi dan juga di Cipayung, Jakarta Timur. Dan dagingnya akan disebarkan ke masyarakat pinggir kota ya. Semoga acara ini membawa segala kebaikan buat para donatur dan para donatur yang budiman juga bisa datang ke lokasi pemotongan serta bisa mendapat bagian yang menjadi haknya ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mungkin dari salah satu kepercayaan saya dulu sebelum masuk Islam itu adalah agama ini tercipta untuk alat politik, untuk to keep the people in place and in order. Itu dulu. Ngerti nggak semua? Ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Itu yang saya pikirkan. Oke. Ya bagus kalau artinya dari pemikiran-pemikiran seperti itu akhirnya sekarang berubah menerima Islam dan bahkan sampai sudah masuk Islam, alhamdulillah. Itu yang perlu dijaga. Jadi dalam arti Aldo harus segera belajar konsep atau akidah-akidah di dalam Islam. Itu yang awalnya nih harus ditutup dulu nih. Pemikiran-pemikiran yang sebelumnya itu harus segera ditutup dengan akidah Makanya Islam. di rumah saya kasih bacaan-bacaan tentang sirah nabawiyah. Jadi supaya dia mengenal tapi nggak taunya. Ya boleh, sirah Nabawi Iya. kan cerita-cerita tentang Nabi. Iya, maksudnya tuh untuk mengenal siapa Nabi Muhammad. Iya. Jadi kayak gitu-gitu. Dan saya juga nggak melarang dia untuk belajar tentang apologet, ya kan. Tapi saya nggak mau dia berdebat. Ya. Bahkan waktu live
dia kan ikut live gitu kan. Pas ada Oten yang langsung menghina segala macam sama dia, udah cukup ya, nggak usah. Tak, langsung diblokir sama dia. Gitu. Jadi kalau mau datang gitu. Jadi istilahnya, wih, ini orang nih kayak udah nggak usah, cukup ya. Sama dia diblok. Percuma berdebat, istilahnya jadi kayak yang nonton nanti menyakitkan yang lain yang sebenarnya tidak mau ini. Ya benar juga kata dia kan. Iya. Apa menyakitkan orang lain, kecuali ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, ya kan, kayak tidak menghina tapi pertanyaan-pertanyaan bisa diiniin segala macam. Oke Kak. Jadi dia kalau bisa datang ketemu mau diskusi, apa debat itu adalah Penukaran pikiran. Ya. pertukaran pikiran. Saya tahu Aldo sebenarnya mungkin sudah banyak riset, ya, entah riset, entah diskusi dengan temennya, atau entah di medsos dan segala macam, pasti dia sudah banyak riset nih. Itu dipupuk aja dulu, nggak apa-apa. Tapi sekarang yang kalau boleh saya saranin, harus diperbanyak belajar tentang akidah Islam dulu, ya, akidah Islam, sejarah Islam itu belajar. Kalau sudah belajar Konsili Nicea, berarti harus belajar bagaimana Quran itu tersusun. Iya. Itu penting. Insya Allah ya. Ya, dibanding-bandingkan maksudnya. Jangan insya Tuhan. Iya, insya Allah. Insya Allah. Soalnya kemarin masih insya Tuhan gitu. Loh, ada gereja kalau nggak salah Insya Yesus. Iya, Katolik itu. Katolik apa Protestan? Katolik waktu itu ada di YouTube. Insya Yesus. Nanti kalau mau belajar Kristologi bisa sama ayah, bisa sama saya. Oh iya, boleh. Ya, tapi Islamnya harus banyak belajar. Pasti. Nanti kan kita kirim guru. Tanya apa saja ke guru itu. Ya, Ya. sebenarnya butuh guru Kak. Apa kok? Tanya apa aja ke guru itu. Kalau guru itu nggak bisa jawab, nanti guru itu nanya ayah atau nanya saya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti saya nanya orang yang lebih tahu. Jadi di Islam kita nggak haram bilang nggak tahu. Ya, jangan pernah kita merasa paling tahu. Tidak ada manusia yang tahu semuanya. Nah, mungkin itu salah satu dari faktor saya sangat respect terhadap Islam. Karena menjawab sesuatu yang kita tahu lebih baik menjawab yang kita tidak tahu. Ngomong tidak tahu itu lebih baik daripada kita membuat banyak hal yang untuk mendefense kepercayaan kita. Tahu nggak kenapa? Karena Islam itu agama dalil, Iya. bukan agama dalih. Kalau agama dalih apa? Hah? Agama dalih apa? Ya itu. Nah, itu. Seperti motonya ayah, memberikan sebuah kebenaran bukan pembenaran. Ya. Contohnya seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang Islam selalu berusaha berlandaskan dalil, Iya. jangan berdalih. Cuman gue lagi heran aja kok. Ya enggak, ini cuman ini aja ya. Ya mungkin berapa ya waktu gua diwawancara di sini kan segitu menentangnya gua ini. Maksudnya benar-benar menentang dia tuh sampai waktu apa namanya datang itu dia minta maaf di situ. Oke. Dulu kamu benci sama ayah? Iya. Sekarang masih ada Nggak, dikit? saya sayang sama ayah. Bukan masih ada sisa dikit? Enggak. Oh, enggak. Dia nyesel waktu di sekolahan apa Kak? Di sekolahan waktu itu saat saya ulang tahun, saya lupa tahun berapa. Ah. Ayah datang waktu itu sempat perceraian kan, baru belum ada setahun perceraian. Nah, di situ aku ulang tahun, ayah ngebawain aku makanan kesukaanku. Nah, karena di situ mungkin aku Makanan apa waktu itu kan enggak? apa ya, martabak leker gitu loh yang tipis. Martabak. Yang tipis, yang leker tipis. Kira nasi campur. Gue yang makan tuh. Terus. Terus? Ya dulu nih. habis Kamu itu buang? ya aku buang karena aku waktu itu marah. Buang Karena aku kemana? ke got. Karena waktu itu aku masih percaya terhadap apa yang orang-orang ceritakan tentang ayah ke aku. Oh. Itu aku masih, karena aku masih SMP, aku belum banyak belajar. Jujur saja aku banyak belajar tentang apa? Mungkin waktu itu saya beli buku Plato, Socrates, saya beli buku itu. Aldo, baca Plato? Gak percaya. Apa sih judulnya tuh yang tentang cinta? Yang soal cinta eros segala macam. Walah. Ya, Baca Nietzsche juga? Nietzsche belum sempat. Oh, Karena aku sempat ngobrol sama temanku, dia bilang kalau misalkan baru mulai belajar filsafat jangan langsung masuk ke Nietzsche. Pelan-pelan dulu dari para guru-guru sebelumnya. Oke. Dan saya juga masih belajar. Oke. Ya, Dan itu selalu diingat sama Aldo, kejadian itu. Oke. nah, itu saya selalu ingat. Ya, pas itu ya kami masih percaya, ya saya baru bisa belajar untuk berpikir untuk segala macam lah.
itu pas saya SMK kelas 1 semester 2. Itu saya baru benar-benar turning point saya kayak gue nggak mau begini terus, gue nggak mau ini, gue harus berubah segala macam. Nah, abis itu sempet pas ketemu sama ayah, awalnya mau kesana lagi buat diskusi, bukan buat tinggal sama ayah. Ragu. Akhirnya aku sempat telepon sama temanku. Saya ceritain semua. Temanku cuma bilang, it was never your fault. You were still a child. No child should have experienced something like that. No child should have never experienced a burden like that. Lu ngerti kan dia ngomong apa? Ngerti. Bener. Benar. Coba apa dia ngomong? Ntar tunggu lu translate-nya. Terus. Apa Lu sih lu pintar kadang? banget sih bahasa Inggris Saya itu. nggak suka banget. Nih. Sekolahnya, ya. Gurunya bahasa Inggris sampai nyuruh dia untuk iniin apa? Jadi apa asisten? Asisten. Ya, dulu pernah. Ingat, dulu pernah. Terus. Ya, Mampus. apa kata temanku cuma bilang, kamu belum tahu apa-apa waktu itu. Kamu masih kecil. You're still a child. You're in your mind. At that age, in your mind, you shouldn't have to think about your parents' divorce. Who's Yeah. right, who's wrong. Betul. You should think about school, playing with your friends or whatever. So it was never your fault. Your brain haven't grown to a point where you should think something like that. Jadi dia bilang, so go ahead, go to your father, ask for forgiveness, say you're sorry, and then I know your father will accept you since you are his own blood and flesh. Dia ngomong gitu. Jadi akhirnya di situ baru saya mau, yaudah deh, baru ayah berani untuk boleh nggak ke situ lagi dan mungkin boleh nggak aku tinggal di sana. Oh, kamu masih nyimpen nomor ayah? Tuh? Masih buat Enggak, gue komunikasi. lihat tadi Ari begini-begini sok ngerti dia. Oke nih, terus. Tapi gini, ini saya salut juga ya sama Aldo ya. Betul apa yang dikatakan temannya Aldo bahwa seorang anak itu tidak ada haknya untuk mencampuri urusan orang tua. Apapun permasalahan orang tua, mau bercerai mau apa, itu urusan orang tua, bukan urusan anak. Ya, yang perlu Aldo pikirkan hanya bagaimana menghormati dan menyayangi orang tua. Karena di dalam Islam kita diperintahkan menyayangi dan menghormati orang tua, terutama ibu ya, terutama ibu nih. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasul, siapa yang harus kita sayangi dan hormati? Pertama ibu, kedua siapa? Ibu. Dipikir ayah, kedua ibu. Ketiga siapa? Ibu lagi, baru ayah. Iya. Bukan satu suami tiga ibu, bukan. Cuma penjelasannya ibu. Berarti ibu artinya ibu berhak mendapatkan Lebih. penghormatan dan sayang dari anak 3 kali kadarnya lebih daripada ayah kita. Ibu yang mengandung kita, ibu yang melahirkan kita, ibu yang membesarkan kita. Jadi saya mau saran, walaupun sekarang Aldo lagi punya masalah sama mamanya, ya kan? Kasih tahu mamanya. Coba sama nggak sama ayah ngomong apa? Ya, Saya ngajarin jangan membenci. Kamu datang segala macam. Andai kata dia tahu kamu pindah Islam, itu kamu ngomong ini adalah pilihanku. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan Persoalan ayah ibu persoalan nggak ada apapun urusan. itu. Walaupun ya gue tahu lu tinggal sama ayah pasti ayah yang ini pasti kan pemikirannya begitu. Ya. Ya silakan kamu jawab sesuai dengan faktanya. Karena saya selalu bilang sama dia dan kemarin-kemarin, ingat Kak, jika kamu nanti punya uang segala macam, aja ngomong gitu nggak? Kasih. Iya dong. Dan kamu itu sekarang punya 2 ibu, saya bilang. Yuni kan istilahnya ibu juga, bundanya, dan ada ini bagaimanapun juga kamu harus Ibu kandung. ya. memberikan. Udah kasih tau mama belum? Udah kasih tau mama udah tinggal sama papa gitu? Belum. Belum karena dari chat-chatku yang sebelum-sebelumnya belum dibalas lagi. Oke. Atau enggak, Aldo tetap kasih tau mama. Kalau mama nggak baca ya sudah. Aldo kasih tau siapa? Dibaca, Adiknya. tapi nggak dibalas. Ada adiknya kan? Ada adikku. Nah, kasih tau adiknya juga. Biar at least mama tahu kamu nggak ada apa-apa gitu. Sebenci-bencinya mama sama Aldo, walaupun sampai ngusir, tetap yang namanya orang tua pasti nggak bisa lepas gitu namanya darah daging. Nggak ada bekas darah daging, nggak ada. Bekas mama, bekas papa gitu nggak ada.
Yang ada bekas suami atau bekas Istri. Bekas anak nggak ada. Gitu. Udah di WA tapi dibaca. Iya tahu. Mama mau baca terus nggak balas pun nggak apa-apa, tapi kasih tahu adek juga biar kasih tahu mama. Ya, dan usahakan, kan sekarang lagi kerja nih sama papanya. Usahakan seminggu sekali pulang. Kasih tahu mamanya, temuin mamanya. Mau ditampar sekalipun nggak apa-apa. Datengin aja, kalau perlu cium tangannya. Kalau perlu cium kakinya. Kalau perlu ya, bukan ajaran Islam tapi hanya untuk menunjukkan bahwa Aldo itu tetap harus sayang dan hormat kepada mamanya. Tapi dia bilang katanya kalau mau pulang tunggu dia bisa dulu. Bisa apa? Jadi di Islam nih kayak sholatnya, doanya segala macam dia mau memperkuat itu, baru dia mau ini. Jadi dia pada saat Nggak usah. ada ini, enggak jadi maksudnya gini loh, karena kan mungkin Kodondi nggak tahu ya. Ada beberapa yang nggak bisa diceritain. Jadi situasi itu kayak ada hal yang memaksa kehendak Aldo juga. Oke. Jadi Aldo tuh coba pengen gini. Pada saat misalkan nih ada tekanan atau apa, dia mengerti tentang Islam. Dia mengerti Oke. tentang ini segala. Jadi dia mau mempersiapkan itu. Akhirnya Oke. dia bisa ini gitu loh. Jadi kayak entah Oke, ya. Tapi maksud saya gini. Aldo boleh belajar Islam sebanyak mungkin segera supaya nanti ketika ditanya mama Aldo bisa jawab. Oke, nggak apa-apa, fine. Tapi Aldo juga harus ingat di Quran sendiri itu ada ayat kita harus sayang dan hormat pada orang tua kan. Bahkan kalau sampai orang tua kita memerintahkan kita jawab aja nggak boleh. udah dikasih tahu. Iya tahu. Ya, Dikasih tahuin aja. Iya. Aja nggak boleh, apalagi gitu. Betul nggak? Iya. Pendek aja nggak boleh, apalagi panjang. Tapi kalau sama Ibaratnya istri, begitu. kalau sama istri kan nggak apa-apa ya. Kalau sama istri bukannya gitu ya. Artinya apa? Allah SWT minta kita menghormati ibu kita. Jadi saya nggak perlu tahu lah ada Iya. masalah apa sama mama lah. Tapi diusahakan tetap harus ada komunikasi, jangan sampai lepas. Iya. Tetap pulang, tetap datang. Walaupun nggak tinggal sama ibu lagi nggak apa-apa. Tetap datang, tetap kasih tetap ngunjungin, tetap tunjukin bahwa Aldo sekarang jadi orang yang hormat dan sayang pada mamanya. Oke? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dengan cara Aldo seperti itu ya paling nggak mamanya bisa tersentuh lah hatinya. Syukur-syukur dapat hidayah, syukur-syukur gitu. Aldo nggak punya kewajiban untuk mengislamkan siapa-siapa loh ya, jangan salah ya. Iya nggak apa-apa. Ya, di Islam kita tidak punya kewajiban mengislamkan siapa-siapa loh. Kita hanya diperintahkan menyampaikan walaupun hanya satu ayat, tapi hidayah mutlak milik Allah. Gitu. Nabi aja nggak bisa mengislamkan pamannya, apalagi kita. Gitu. Jadi gua nggak salah dong, gua suruh dia memilih pada saat itu. Kalau yang masalah suruh milih itu gua kurang setuju sebenarnya. Ya habis, gua nggak mau dikasih gambaran bahwa karena kayak Enggak gini maksud gue gini. Sebagai orang Islam kita punya hak mengajak orang masuk Islam. Enggak ada salahnya. Kepada siapapun, entah itu darah daging, entah itu bukan darah daging. Ya kita hanya mengajak, kan nggak ada paksaan juga dalam Islam. ya, tapi alhamdulillah dia milih Islam itu aja. Ya alhamdulillah. Tapi maksud gua, kalau gua jadi lu, gua nggak suruh dia milih Katolik atau Islam. Enggak, karena kan dia udah ateis kok. Iya. Gua bingung. Gua nggak Iya, mau dia ya kalau suruh milih Islam lah sebagai orang Islam maksud gua. Masa lu mau ngasih pilihan? Ya karena satu menghindar, ini pemikiran saya ya. Loh, sekarang gini. Hmm. Kalau gua datang ke sini orang Katolik, ya, gua tahu dia Katolik, gua nggak kasih dia selamat. Tapi kalau orang ateis yang datang sini, gua kasih selamat. Kenapa? Selamat, lu udah mikir. Karena orang ateis kan taunya apa? La ilaha. Betul nggak? Orang ateis kan mikirnya tidak ada Tuhan. Kalau orang Katolik, buat kita di pandangan Islam, mereka kan taunya Trinitas. Itu maksud gua. Iya. Paham? Paham. Kalau orang ateis kan cuma tinggal nyatain satu kalimat syahadat. Mereka baru la ilaha, belum tambah illallah gitu aja. Betul. Pintar juga lu, Bro. Baru tahu ya? Banyak belajar, gitu aja. Ya tapi mungkin aku nggak ikut jejak ayah. Jangan Iya, diikutin dia. Enggak, bukan maksudku dalam perdebatan kayak gitu, Oh, mungkin yang enggak perdebatan. dulu. Ya. Karena saya Gini. Jangan terlalu apa ya? Istilahnya gini. Kan kita hanya diminta menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Itu pun kita juga harus lihat kondisi, situasi dan segala macam. Bukan berarti kita terus
setiap kali ketemu orang terus kita langsung dakwin, enggak. Iya. Dakwah yang paling ringan itu apa? Menurut Aldo, dakwah. Cukup senyum kepada orang kafir, itu udah dakwah. Ah, lu pernah enggak? Hah? Lu pernah marah-marah? Kata siapa? Itu ada waktu Gue sering gua. ketemu, gue senyum. Gue senyum dan merengut. Di sini. Denger ya, itu siapa tuh? Yang mana? Itu yang sama pendeta Maluku itu. Lah, kan gue mau baca kitab dia, nggak boleh sama dia. Katanya harus senyum. Awalnya udah senyum. Iya. Kamu mau ikutin nggak ikutin itu nanti Iya. aja. Lihat aja. Karena saya lihat potensinya Aldo besar. Bagus gitu. Bagus. Setidaknya kamu bisa berdakwah, bukan berarti untuk apa segala macam, untuk mengingatkan atau mencegah adanya upaya-upaya pemurtatan. Di Islam boleh nggak sih berdebat? Boleh, Boleh. Malah perintah. boleh. Malah diperintahkan berdebat. Tapi, nah harus dengan cara yang paling baik. Ya. Nantilah pelan-pelan. Pokoknya yang penting sekarang belajar Islam dulu aja. Ada yang mau ditanyain, Ando? Tentang perbandingan Kristen Islam atau tentang Islamnya? Mumpung di sini nih, tanya kira-kira mungkin ada yang untuk saat ini saya belum ada. Belum. Ada. Mungkin suatu saat nanti. Ini saya suka baca-baca dan belajar-belajar sendiri. Ada yang saya stuck mungkin nanti tanya Iya. Ko Dondi langsung. Boleh. Boleh. Soalnya aku udah tahu Ko Dondi waktu itu sebelum bukan yang interview sama Coki bukan pertama kali sih. Oh gitu. Dari kapan nonton saya? Bukan nonton. Oh, jadi gak nonton ayah, nonton Dondi. Ya ngapain nonton aja ya? Tapi sebenarnya nonton Ko Dondi itu bukan di channelnya. Oh, di Tapi channel aku lain. nggak tahu kalau Ko Dondi tahu atau enggak. Dulu di Instagram ada akun Katolik Mm-mm. yang dimana kayak ibaratkan kayak mencoba buat apa menaik bahasanya apa ya, bukan menurut apa tepatnya kayak disprove bahasanya disprove Membuktikan. Islam Oke. Iya. Ya. untuk membuktikan bahwa Islam itu enggak ini. Iya. Ko Dondi itu sering nongol di postingannya dia. Oh, jadi mereka sering membahas saya gitu. Iya, ya? jadi saya awalnya kan follow dulu ya karena kan masih Oke. itu. Jadi, oh ini nama Ko Donditan gitu. Scroll habis itu kadang ngepost banyak banget gitu. Oh. Tapi sekarang kalau Ko Dondi cari akunnya udah tutup akunnya. Betul. Dulu waktu ngeliatnya di akun itu, yang akun itu nggak pernah bahas dia. Enggak, Ko Dondi kebanyakan Ko Dondi sih. Karena ini Sama ngaji apa namanya? cerdas. Ngaji cerdas. Lu kan jahil. Siapa Jail? Lu ngomongnya jahil. Gua Jail. Jahil. Lah kan gua cuma bacain itu. Oh, jadi begitu, Kak. Oke. Ya kan bukan langsung ke Oh, channelnya iya, Ko Dondi. iya. Kan di IG lewat nih. Kebetulan lewat. Iya. Iya. Tahu. Mentang-mentang 1 juta sama 100.000, Kak. Enggak, bukan maksudnya. Bukan. Kalangan mereka, kalangan Iya. Kristen Katolik membahas untuk membuktikan bahwa gua salah. Itu wajar. Iya, nggak apa-apa. Itu, Itu yang namanya memang pandangan mereka kan itu begitu. yang Iya, itu namanya pandangan. apologetika ya Iya. begitu. Ya wajar. Tapi lah. dia waktu gua ngomong puterin videonya lu gitu kan. Lah, aku mah tahu gitu dia bilang. Iya. "Ah, Oh. tahu. Soalnya itu dari situ awalnya aku nonton podcastnya Ko Dondi sama Coki Pardede itu dari akun IG itu juga. Oke. Jadi dia ngebahas kayak Itu kapan sih? Udah lama ya? udah lama. Yang sama Coki? Yang sama Coki itu Udah lama. udah lama kan 2 iya. tahun yang lalu. Ya kalau udah nggak tahu. salah. Itu akunnya baru tutup tahun lalu atau tahun ini gitu loh lupa. Oh, yang tutup akun yang di IG itu. Akun yang di IG itu aku Oh. lupa namanya. Nah, apa. waktu saya sama Coki itu di channelnya Denny Sumargo itu aslinya videonya sebenarnya 1 jam 28 menit. Karena saya ikut rekam. Tapi yang ditayangin cuma 51 menit. Ada 40 menit Ada footage. 40 menit yang di nah, gua masih ada aslinya videonya. Yang full gua masih ada. Kalau lu nggak boleh tayangin ya? Ya enggak dong, kan gua diundang. Tapi kalau ada yang mau nonton ya silakan datang sini. Gua kasih lihat. Loh, ya itu haknya yang punya channel. Kita nggak bisa apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, berarti sebenarnya udah istilahnya sudah melihat apologetika juga berarti. Iya udah sering. Dari kedua sisi berarti ya. Udah sering. Bahkan cukup membanggakan Edis ya waktu itu ya. Edis yang mana? Edis TV itu Edis. Aku lupa ya Edis TV yang mana ya. Ada TV yang mana? Oh enggak ya? Aku kebanyakan sih akun IG apologetika gitu, akun IG yang kecil lah. Bukan nggak dibilang kecil enggak.
no disrespect ya, dibilang kecil enggak, tapi lebih tepatnya kayak dibandingin dengan YouTube-nya Kodondi lebih besar YouTube Kodondi gitu. Jadi mereka kayak ada small following tapi solid tuh. Itu karena ayah Kak, gede karena ayah. Oh. Video orang dia Kayaknya bikin- dulu pas 2 tahun yang lalu Ayah belum 100.000 subscriber, Kodondi udah hampir 1 juta. Itu karena dukungan. doa. Karena doa. Oh, doa. Karena doa juga, modal juga ya. Modal. Sebelum dia ngomong kayak begitu, gua kenain dulu. Biarin. Kalah sama aja lah. Ya istilahnya Kodondi ini adalah pejuang, termasuk pejuang, ya kan, yang dimana ya banyak orang-orang yang nggak suka Kak. Makanya kamu ngelihat ada videonya Kodondi, ya di situ-situ ya itu mencoba untuk apa ya, untuk mendiskreditkan lah. Iya. Ah, Dondi ini salah nih. Iya. Makanya Tapi nggak bisa jawab, tapi Dondi salah intinya gitu. makanya itu kan yang makanya aku bilang tadi to disprove and to discredit maksudku itu. Ya kan kalau misalnya kan di video gua ngeluarin pernyataan atau argumen. Nah yang ini nggak bilang argumen ini salah kenapa, tapi dia hanya bilang salah gitu. Iya. Nah dan kalau nggak bisa cuma bilang menjelaskan. bilang salah, berarti ini lagi berapologetika atau lagi curhat itu? Curhat. Oh curhat. Pokoknya salah. Iya. Salah di mana? Intinya jangan dengarkan Dondi, salah. Ya, berarti lagi curhat gitu ya. Kesel sampai dibilang apa katanya? Apa? Anak setan. Tapi kayaknya dulu sempat nonton videonya Kodondi juga deh soalnya. Yang Mana? Udah lama. nggak, boleh nggak satu pertanyaan? Ada nggak foto ayah ditonton gitu sedikit aja? Ya mungkin Jujur aja, nggak pernah, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak disensor kok. nggak disensor. Udah bilang aja nggak pernah, udah susah amat sih. Cuma lihat cuplikan. Cuplikan. Kan YouTube Shorts. Cuplikan pun nama saya lagi ya. Cuplikan sama saya lagi ya. Nah, waktu itu ada satu yang sama Ayah. Iya benar. Tetap ada Dondi tanda. Habis itu pernah pas saya nongol dia bilang, "Lah, bapak gua nih." Bapak gua. Nah, itu satu-satunya video Ayah yang aku nonton full. Apa tuh yang mana? Yang sama Kodondi yang di Oh. channel itu. Tetap kan? Iya, tapi kan ada Ayah. Iya tetap aja ada sosok ini. Ya nggak apa-apa. Tapi akhirnya ketemu kan sama Kodondi. Iya. Alhamdulillah. Nih, kalau di Islam kita punya pemahaman begini ya. Jangankan kita ketemu begini, daun kering di pohon tanpa izin Allah tuh nggak akan jatuh. Ya. Jadi kalau kita ketemu begini atau siapapun nanti Aldo ketemu dengan siapapun, harus punya pemikiran bahwa kalau kita ketemu dengan siapapun itu berarti sudah diizinkan Allah. Tapi dalam arti apa? Entah orang itu nanti yang ketemu Aldo mau bikin Aldo nangis, mau bikin Aldo seneng, mau bikin Aldo kaya atau bikin Aldo miskin, itu ujian buat Aldo. Ya, masih mau beriman nggak gitu kalau diuji Iya. dengan ketemu orang tertentu misalnya gitu. Nah, itu harus belajar dari situ dulu tuh. Karena orang nggak akan bisa disebut muslim kalau dia tidak bisa benar-benar full berserah diri. Iya betul. Kalau dia masih suudzon sama Allah nih, jangan sebut dirinya muslim. Nah, tahu ya suudzon ya? Iya, sudah. Apa Suzon? Ayo kayak berpikir sesuatu sebelum ada bukti yang konkret. Berprasangka buruk. Iya, Ya. bersangka buruk terhadap seseorang belum ada bukti yang konkret. Bener. Jadi kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah SWT. Berprasangka baik gitu. Kalaupun ada apa-apa, jangan buru-buru menyalahkan Allah, tapi kita introspeksi kepada kita sendiri. Gitu. Dan ini sebagai orang yang baru masuk Islam nih, saya cuma kasih triks dan Tips and tricks. tips gitu ya, triks dan tips ya. Langkah-langkahnya sangat ringan. Tentu saja kalau tadi kan Muslim kan kita berserah diri dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tapi untuk mendatangkan sesuatu yang baik, kan tahu ya di dalam Islam ada rukun Islam kan, bersahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji kalau mampu kan. Insya Allah nih kalau 3 nih, sholat, zakat, puasanya dijalankan dengan baik, insya Allah naik hajinya mudah, dipermudah insya Allah. Terus kalau kita sudah menjalankan ini semua, terus kita bersyukur, ya bersyukur nih, kemudian kita bersodako, terus kemudian kita bersilaturahmi, 3 hal ini akan membawa banyak kebaikan buat Aldo.
Amin. Diingetin nih tiga-tiga ini. Bersyukur, bersedekah, bersilaturahmi. Bersedekahnya kalau bisa ke anak yatim. Wah, itu saya paling manjur gitu. Iya. Ya. Jadi apapun masalah kita, musibah apa ini, kalau tiga ini tidak ditinggalkan, insya Allah kita dijaga terus. Cukup? Keren lu, Dok. Gak kayak bapak lu. Tetap kan? Tos. Kalau orang Cina bilang, gua sama dia tuh ciong. Tahu nggak ciong? Kayak pernah denger. Tahu nggak ciong? Nggak tahu. Ah, ya udah, ntar aja deh kalau gitu di luar kamera. Mana? Pulang. Nih, ini yang di intro nih. Ini yang di intro. Iya. Iya, Oh, yang di intro. Nah, ini Doni di intro itu nih yang motor ya? begini. Oh iya, lihat. Ini anak Melisa bukan anak gua. Oh, kira anaknya aku. Doni. Bukan anak Melisa. Dadah. Tos. Wih. Bangun tidur ya? Oh Allah. Ini Salim. Ini juga dong. Salam dulu. Oke, kamu Dia pintar takut banget. ngeliat dulu dia kayaknya. Banyak nih Salam salam dulu. sama Om. Tos aja. Dok. Tos aja. Tos. Oke. Wih. Dadah. Oke, Dok, sekarang saya minta Aldo kasih pesan singkat. Ya. Buat teman-teman yang muslim, juga buat teman-teman yang belum muslim. Iya. Tapi ada juga pengen pesan singkatnya yang kamu bilang. Oh, yang di live. Iya. Oh iya. Yang apa? Yang di live. Kasih pakai bahasa itu kasih. Oh. Biar ya selain itu ada lagi apa nggak apa-apa. Iya. Ya mungkin akan ada banyak orang yang ada yang support, ada mungkin juga yang menantang. Tapi ini adalah pilihan saya. Semua manusia mempunyai pilihannya sendiri. Semua manusia punya jalan hidupnya sendiri bagaimana. Semua manusia menjalani hidupnya sendiri. Dan menurut saya yang di zaman sekarang tidak perlunya kita untuk mengurusi iman orang lain, kepercayaan orang lain terhadap agama agama yang mereka anut. Yang kita butuhin sekarang dengan banyaknya kejadian-kejadian yang cukup mengkhawatirkan di dunia ini, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, di Palestina. Palestina yang sedang mengalami apartheid and genocide, Kongo yang sedang mengalami genocide, Sudan yang sedang mengalami slavery, child abuse and genocide, Nigeria yang sedang di ujung-ujung civil war. Sebenarnya yang kita butuhkan sekarang itu adalah cinta dan harapan. Kita juga membutuhkan, lebih tepatnya kita harus saling mencintai sesama saudara-saudara kita. Mau itu ada di sini atau di luar. Jangan pernah berpikir di Indonesia sudah ada banyak masalah, ngapain kita pikirin di luar. Itu salah. Kita bisa memikirkan masalah kita yang di sini dan juga yang di sana. Allah pasti kasih jalan. Amin. Terus yang buat apa? Pesannya ini tadi buat semuanya berarti? Untuk semuanya. Oke. Pesan bahasa Inggrisnya apa tuh? Yang betul? Bahasa Inggris. Dan kalau mungkin banyak orang yang mengapa saya memilih Islam atau apa, ya singkatnya saja karena tadi sudah banyak ngobrol dengan Kodondi ya. Saya banyak belajar dan saya sempat mikir sehari dan saya hanya ingat kata-kata yang pernah saya baca. The truth will always be superior to lies. Oke. Kebenaran akan selalu menjadi superior daripada kebohongan. Itu saja. Keren ya. Keren. Ya, jadi ini pesan-pesan yang juga sangat bisa dipakai menjadi bahan pemikiran nih. Ya. Dari Andre mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gua itu hanya mengatakan it's nice to be important and more important to be nice. Iya. Lu bisa juga bahasa Inggris tuh? Oh iya dong. Widih. Apa namanya, memang baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik. Iya. Cukup? Cukup. Oke, alhamdulillah ya. Kita tutup ya? Ya. Kita tutup ya. Baik. Mudah-mudahan Aldo diberikan kemudahan dan kelancaran buat menjalankan Islamnya, ya. Jangan khawatir, dari kita nanti ada guru yang akan membimbing. Apa itu, Bang? Secepatnya.
tinggal tentuin jadwalnya. Nanti ada guru yang menghubungi ini jujur Aldo. dia mau sunat. Sebelum gurunya datang sunat dulu makanya. Mau kapan sunat? Besok. Besok Dia bisa. sama- Dia bilang mau terserah kapan katanya. Ya udah mau kapan? Itu Enggak, udah tentukan tempatnya mau di Jatiwaringin atau mau ke sini. terserah kakak. Jadi waringin aja kali ya biar itu. Oh di rumah. Di rumah aja, boleh. Nanti tinggal kasih alamat rumah, tentukan hari apa, jam berapa. Nanti dari tim klinik kita akan ngubungin. Oke. Ya? Ya. Yang Free penting itu itu free. dulu. Free. Dia free, kalau lo mau bayar nggak apa-apa. Kata siapa yang mau gue sunat lagi? Hah? Enggak, lo bukannya mau perbaikan katanya? Enggak. Bun masih bagusan ya? Sih, masih bagus. Tadi kata udah lembek. Ada Ya, warna hir. segera ya. Jangan ditunda-tunda ya. Nanti biar segera juga belajar ini cepet apa namanya, gurunya juga nanti cepet datang. Oke? Oke, baik. Oke, kalau gitu saya tutup ya. Ya. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Aldo kita sudah saksikan tadi sudah bersyahadat ulang. Ya walaupun syahadat ulang tidak ada masalah. Mudah-mudahan para pemirsa yang tadi menyaksikan juga ikut mendapat pahala. Ya. Amin. Aldo juga jangan lupa doain para pemirsa juga. Pasti. Ya, doain mereka juga yang mungkin masih punya utang biar cepat lunas, yang sakit biar cepat sembuh, yang punya banyak masalah biar cepat selesai. Ya. Baik, terima kasih banyak perhatiannya atas apa namanya dari para pemirsa. Mudah-mudahan para pemirsa yang apa namanya yang tadi ikut menyaksikan juga ikut mendapat pahala. Buat para pemirsa juga yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300. Yang mau bayar zakat silahkan ke 3030 600 600 ya. Alhamdulillah semuanya atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Donditan bersama dengan Lasnas Dewan Dakwah mengajak para donatur yang budiman untuk berpartisipasi di acara kurban yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2026 di Dusun Duario, Desa Bone Marawa, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, yang mana di dusun ini kira-kira ada 60 kakak dengan kurang lebih 200 sampai 250 warga ya. Jadi silahkan para donatur yang budiman untuk berpartisipasi dalam acara kurban ini, yang mana di dusun ini yang sekarang sudah dibina oleh Lasnas Dewan Dakwah juga bisa ikut merasakan daging kurban ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.